Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil final Conference League. Sempat tertinggal, Chelsea menang besar dan lengkapi koleksi trofi Eropa. Chelsea melengkapi kabinet trofi Eropa mereka dengan menjadi juara UEFA Conference League 2024/2025. Menghadapi Real Betis di final yang digelar di Tarzycki Arena, Polandia, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025, dini hari WIB, Chelsea menang telak 4-1. Dalam pertandingan ini, Chelsea sebenarnya tertinggal lebih dulu dari Real Betis saat laga baru berjalan 9 menit. Abdes Samad Ezzalzouli sukses mencetak gol pembuka bagi Real Betis setelah menerima umpan dari Isco. Bahkan Chelsea tak mampu membalas gol itu hingga babak pertama usai. Real Betis mampu mengakhiri babak pertama dengan keunggulan atas The Blues. Namun, babak kedua segalanya berubah. Chelsea seperti menemukan permainan yang seharusnya mereka perlihatkan sejak awal pertandingan. Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyambar umpan silang Cole Palmer dengan tandukan kepala pada menit ke-65. 5 menit berselang, Cole Palmer kembali memperlihatkan umpan silang yang mematikan. Kali ini, assist yang dilepasnya disambar oleh Nicholas Jackson yang membawa Chelsea berbalik unggul 2-1. Pada menit ke-83, giliran Jadon Sancho yang mencetak gol bagi Chelsea. Sukses memaksimalkan umpan dari Kiernan Dewsbury Hall, pemain pinjaman dari Manchester United. Ini membawa Chelsea unggul lebih jauh, 3-1. Seperti belum puas dengan keunggulan 2 gol, Chelsea masih menambah lagi keunggulannya pada masa injury time. Tepatnya pada menit 90+1, Moises Caicedo, yang menerima umpan dari Enzo Fernandez, melepaskan tembakan ke sudut bawah kanan gawang Real Betis dan tak mampu dihalau oleh kiper Betis, Adrian. Keunggulan 4-1 untuk Chelsea menjadi skor akhir pertandingan final UEFA Conference League. The Blues pun kini memiliki varian trofi kompetisi Eropa yang lengkap di lemari mereka. UEFA Conference League merupakan kompetisi yang baru saja dimulai sejak musim 2021/2022. Chelsea menjadi tim keempat yang menjuarai kompetisi ini, di mana sebelumnya ada AS Roma, West Ham United, dan Olympiakos, yang sudah mengangkat trofi juara di kompetisi ini. Namun, bagi Chelsea, trofi juara ini sangat berarti karena dengan begitu The Blues menjadi klub dengan trofi juara kompetisi Eropa yang paling lengkap. Chelsea tercatat memiliki 2 trofi Liga Champions, 2 trofi Liga Eropa, 2 trofi Piala Winners, dan 2 trofi Piala Super Eropa di dalam lemari mereka. Kini trofi perdana UEFA Conference League membuat trofi Eropa mereka menjadi lengkap. ASEAN All-Stars vs MU, Setan Merah kalah 0-1. Manchester United memulai tur pramusim di Malaysia untuk melawan ASEAN All-Stars. Setan Merah harus menelan kekalahan di laga ini. ASEAN All-Stars vs Manchester United berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025, malam WIB. Pasukan Ruben Amorim menyerah 0-1. Man United berjuang keras untuk menembus 5 pemain bertahan ASEAN All-Stars di 15 menit awal. Kerumunan di barisan belakang membuatmu kesulitan menciptakan ancaman. Nguyen Hai Long dari ASEAN All-Stars mengancammu di menit ke-17. Dia melepaskan tembakan dari jarak jauh dan cuma menghasilkan sepak pojok. Casemiro mencoba melepaskan tembakan di menit ke-22. Namun, bola dari percobaannya itu belum mengarah ke gawang. ASEAN All-Stars melancarkan serangan balik di menit ke-26. Sandro Reyes melepaskan tembakan yang berhasil ditepis. Sandro Reyes hampir membobol gawangmu. Dia melepaskan tembakan mendatar yang bisa dibendung kiper Andre Onana di menit ke-28. Mo belum terlihat mampu berbuat banyak untuk membongkar pertahanan lawan. Kobbie Mainoo sampai harus mencoba dengan tembakan jarak jauh di menit ke-35. Kedua tim tak mampu mencetak gol di babak pertama. Alhasil,
Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. ASEAN All Stars tampak lebih sedikit mendominasi di 10 menit awal babak kedua. Tim besutan Kim Sang-sik juga menerapkan garis pertahanan yang tinggi. Sampai laga berjalan 1 jam, belum juga tercipta gol. Tempo pertandingan juga berjalan lambat. ASEAN All Stars berhasil memimpin 1-0 di menit ke-71. Maung Elwin membobol gawang Tom Hatton setelah memanfaatkan umpan terobosan. Mo tampak hilang akal dalam melancarkan serangan. Tim asal Inggris itu sangat sulit membuat peluang. Alhasil, Mo menyerah 0-1. Aksi dua pemain Indonesia untuk ASEAN All Stars saat permalukan Mo di Malaysia, Kakang Rudianto solid, Malik Rizaldi cameo. Manchester United mendapatkan hasil buruk saat menjalani laga persahabatan melawan ASEAN All Stars. Laga yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025, malam itu berakhir 1-0 untuk keunggulan tim dari Asia Tenggara. Striker timnas Myanmar, Maung Elwin menjadi pembeda pada pertandingan kali ini. Tembakannya di menit ke-71 mampu membobol gawang Manchester United yang dijaga oleh Tom Hatton. Kekalahan ini semakin memperburuk musim Manchester United. Diketahui, tim asuhan Ruben Amorim harus mengakhiri Premier League 2024-2025 di posisi papan bawah. Beberapa hari sebelum berlaga di Malaysia, Manchester United juga mengalami kekalahan 0-1 dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Dua pemain dari Indonesia pun ambil bagian dalam pertandingan kali ini. Dua pemain yang dimaksud adalah Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto. Lalu bagaimana performa mereka? Pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik baru memasukkan Kakang Rudianto ketika laga berjalan 68 menit. Bek milik Persib Bandung itu menggantikan posisi pemain asal Singapura, Irfan Fandi. Kakang Rudianto ditugaskan mengawal sisi kanan pertahanan ASEAN All Stars hingga laga berakhir. Pemilik satu caps di timnas Indonesia itu pun bermain dengan solid. Dalam beberapa kesempatan Kakang Rudianto bahkan membuat Alejandro Garnacho kesulitan. Kakang juga sempat melakukan blok krusial terhadap upaya tembakan keras pemain muda Mo, Chido Obi di menit ke-79. Sementara itu Malik Rizaldi tidak bisa terlalu berbuat banyak pada pertandingan kali ini. Striker berusia 27 tahun milik Persebaya Surabaya itu baru dimasukkan di menit ke-82 untuk menggantikan Azam Azmi. Malik Rizaldi hanya beberapa kali mencoba menciptakan situasi berbahaya di sisi kiri pertahanan Manchester United. Namun, secara umum, Malik hanya bisa sedikit berkontribusi pada pertandingan kali ini. Ancelotti coret Neymar, fans Brasil bersorak di medsos. Carlo Ancelotti mengumumkan daftar skuad pertamanya usai melatih timnas Brasil. Tak ada Neymar, membuat fans Selecao bersorak. Ancelotti diumumkan sebagai pelatih baru Brasil pada Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025, waktu setempat. Pelatih Italia itu langsung mengumumkan skuad pertamanya. Sebanyak 25 nama dipanggil Ancelotti untuk dua laga pertamanya. Brasil diagendakan melawan Ekuador dan Paraguay di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tak ada Neymar di dalamnya. Absennya ex-Barcelona dan Paris Saint-Germain itu malah dirayakan fans Brasil di media sosial. Banyak yang bersorak Neymar tak dibawa Ancelotti. Neymar tak ada dalam skuad. Lol, Pak Tua tahu apa yang harus dia lakukan, sindir netizen Brasil sambil memuji Carlo Ancelotti. Tanpa Neymar dan dengan Hugo Sousa, Ancelotti yang terbaik, balas netizen Brasil lainnya. Tim Brasil tanpa Neymar, ya, Tuhan, Ancelotti ini seorang ayah, bukan pelatih. Sorak akun lainnya, beberapa fans Brasil memang tak suka dengan Neymar. Gaya sang pemain sampai belum memberi prestasi penting seperti Piala Dunia menjadi alasannya. Sementara itu, Ancelotti sudah menjelaskan alasan tak membawa Neymar. Pemain yang kini membela Santos itu dinilai baru pulih dari cedera sehingga tak disertakan ke timnas Brasil lebih dulu.